adjudicate the defendant guilty for a total 24 years Florida State prison. Hai semuanya, terima kasih udah klik video ini ya. Setelah kemarin kita udah bahas soal bunuh-bunuhan, hari ini kita ke topik yang lebih ringan aja ya. Hari ini aku bakal bahas kasus salah seorang cowok yang lumayan ganteng yang sempat viral di media sosial, khususnya TikTok di seluruh dunia. So without further ado, let's start to the video. Cameron Cole Herring lahir pada tanggal 9 September 1999, merupakan anak dari pasangan Cheryl Herring dan Chris Herring. Dia dibesarkan bersama kedua orang tua yang lengkap dan hidupnya cukup berkecukupan di Tampa, Florida. Ibunya bekerja sebagai presiden direktur di salah satu perkebunan publik di negara bagian Florida. Pada hari kelulusan SMA-nya, di umurnya yang ke-18 tahun, ia diberikan mobil baru, Ford Mustang GT, oleh kedua orang tuanya. Namun, hadiah tersebut merupakan awal dari malapetaka bagi seorang Cameron Herring. 2 hari setelah dia menerima hadiah tersebut, pada bulan Mei 2018, Cameron Herring, kakak lelaki Cameron, Tristan Herring, dan seorang teman kelasnya, John Bernier, melakukan balap liar di jalan Tampa, Florida. Di hari itu, di saat yang bersamaan, seorang wanita bernama Jessica Risinger Rebunault, 24 tahun, sedang mendorong anaknya menggunakan stroller, Lilia yang saat itu baru berusia 20 bulan, untuk menyeberangi zebra cross. Saat itu temannya, John, telah melihat kedua ibu anak tersebut dan membanting setir ke arah jalur yang berlawanan untuk menghindari menabrak Jessica dan Lillian. Namun naas, mobil Mustang milik Cameron yang saat itu melaju dengan kecepatan tinggi tidak sempat berhenti dan akhirnya menabrak ibu dan anak tersebut. Keduanya tidak selamat. Jessica dinyatakan meninggal setelah tiba di rumah sakit Tampa General Hospital, dan anaknya Lillian ikut berpulang sehari setelahnya. Dikarenakan pandemi COVID di Amerika Serikat, persidangan Cameron tidak dimulai sampai tahun 2021. Kemudian pada pertengahan 2021, ia diberikan hukuman 24 tahun penjara atas apa yang telah dia perbuat. Keributan baru-baru ini terjadi di media sosial, berawal dari para fans Cameron Herring yang tidak terima dengan keputusan hakim. Mereka yang kita sebut para fangirl atau maybe some boys, mereka marah. Semua berawal pada TikTok yang diupload 28 April 2021, mengupload footage persidangan Cameron, seorang laki-laki muda yang cukup ganteng yang kaget mendengar sanksi 20 tahun penjara yang dia terima. And guys, it's blow it up
from there. Berdasarkan pernyataan Ibu Herin, support dari para fans Cameron berdatangan melalui surat dan message segera setelah persidangan anaknya. Surat tersebut bukan hanya berasal dari daerah Tampa, Florida, tempat mereka tinggal, namun juga berasal dari berbagai tempat di seluruh Amerika dan dunia. Ibu Herin merasa surat-surat tersebut sangat welcome dan sangat supporting dia. Sampai, itu menjadi tidak. Cheryl Herin melalui Tampa Bay Times mengatakan beberapa support yang dia terima yang untuk anaknya mencapai level yang hampir seperti obsesi. Obsesi yang tidak sehat. Mereka mengirimkan surat dan menelpon ibunya, Cheryl Herin, di tengah malam untuk berbicara mengenai Cameron. Gila banget gak sih menurut kalian? Dan orang-orang mulai men-stalk akun anggota keluarganya di media sosial, serta menghack akun sosial media tunangan Herin. Beberapa message dikirimkan oleh para fans tersebut kepada tunangan Herin. Mulai yang hanya ingin tahu, hingga mengarah terhadap penyerangan. Sejak hukumannya, banyak akun penggemar yang mengatakan Herin layak mendapat kesempatan kedua terus bermunculan. Beberapa mengatakan dia terlalu imut, terlalu muda, dan terlalu lugu untuk dipenjara begitu lama. #Justice for Cameron dan Save Cameron Herin bermunculan di Twitter dan TikTok di berbagai belahan dunia. Akun TikTok Herin sendiri memiliki 2 juta pengikut, tetapi tidak ada konten yang tersedia untuk dilihat. Mereka pun mengadakan petisi untuk mengurangi hukumannya, yang sampai saat video ini dibuat telah ditandatangani lebih dari 32.082 kali. Mereka berkata, Cameron harus mendapatkan kesempatan kedua. Semua karena dia memiliki pretty privilege, atau untuk kasusnya handsome privilege. Terdapat video yang disandingkan dengan Isabel Guzman yang sempat juga viral di TikTok karena dia dianggap cute, namun FYI dia adalah pembunuh. So, apakah kita harus memuliakan orang-orang yang meskipun salah, tapi karena hanya dia memiliki wajah yang rupawan, kita lupakan kesalahannya? Aku nggak tahu kenapa tren meromantisasi orang yang bersalah ini muncul dari mana. Still, but pretty privilege is real. Even ketika kamu membunuh orang. So, menurut kamu gimana? Komen di bawah ya. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Nah, selanjutnya enaknya bahas apa ya? Komen dong di bawah. Jangan lupa smash tombol subscribe-nya dan like juga ya. Thank you udah nonton video aku. See ya!